Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa'a fit tanjim. Seperti yang disebutkan ya, bahwasanya pembahasan tentang tanjim ini disebutkan bab tersendiri setelah disinggung di bab sihir oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Dan tanjim sebelum kita menyebutkan munasabah cocokan bab ini disebutkan di kitab Tauhid, kita ketahui dulu tanjim itu apa. Ya, yang diinginkan tanjim di sini adalah ilmu nujum, yaitu ilmu perbintangan. Tidak terkhusus dari ilmu nujum, ya. Masuk juga dari pengetahuan tentang keadaan-keadaan bulan, matahari. Iya. Cuman ilmu nujum yang diinginkan di sini, karena ilmu nujum itu ada dua. Ada yang dikenal dengan ilmu at-taisir, dan ada yang dikenal dengan ilmu at-ta'thir. Dibedakan ya. Jadi ilmu nujum itu ada dua. Ada yang dikenal dengan ilmu at-taisir, ya, yang memberikan kemudahan seorang dengan ilmu nujum itu. Ada hal yang diketahui. Ada namanya ilmu at-ta'thir. Ya, ini bintang yang ada pengaruh dari bintang ini. Dan ilmu ta'thir, dan ini yang kita inginkan, ini yang dibahas di sini ya. Diinginkan ilmu nujum, ya, di bab ma jaa'a fit tanjim, yaitu ilmu nujum yang dikenal dengan ilmu ta'thir. Dan ilmu ta'thir ini itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama, ilmu an-nujum dengan keyakinan bahwasanya bintang ini adalah al-mu'athirah wal fa'ilah. Dia yang memberikan pengaruh. Dia yang berbuat dengan sendirinya. Dari bintang ini dia menurunkan hujan, dia yang mematikan, dia yang menghidupkan, dia memberikan bahaya dan selainnya dari apa yang dipelajari dari ilmu nujum ini, yang dikenal dengan ilmu at-ta'thir. Jadi dia ada keyakinan bahwasanya ilmu ini, nujum ini itu mu'athirah wal fa'ilah. Dia memberi pengaruh, dia bergerak dengan sendirinya. Ini kufur, ya. Ini kekufuran. Ini kekufuran. Yang kedua, dikatakan ilmu ta'thir, yaitu menjadikan bintang ini sebagai sebab. Sebagai sebab. Tapi sebab yang menjadikan, iya, sebagai alamat yang diketahui dengannya perkara-perkara gaib. Jadi dia sebagai sebab, tanda, sehingga diketahui perkara gaib. Perkara yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwasanya bintang ini menjadi sebab sehingga kita ketahui
seorang mengetahui perkara gaib yang dimana perkara itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan ini jelas. Dan ini yang diinginkan di sini. Ini yang dibahas di sini, yaitu dijadikan ilmu perbintangan ini sebagai hal yang dengannya seorang mengetahui perkara gaib. Seperti kalau ada bintang ini, kau akan bahagia, kau akan punya anak 3 misalnya, istri banyak, iya, dan selainnya. Ini yang kedua, dan ini juga adalah jelas kekufuran. Kenapa? Karena di sini ada pengetahuan ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, atau illallah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia saja, Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga ini dia jadikan sebab. Dia jadikan sebab. Jadi bintang ini dijadikan sebab. Tapi sebab ini dijadikan sebab terjadinya sesuatu dari kebaikan atau kejelekan. Iya. Tidak mengarah kepada yang kedua tadi, tapi dijadikan sebagai sebab untuk mengetahui sesuatu saja. Dia tidak ada, dia cuma sebab saja, tidak bergerak dengan sendirinya. Tidak, sebagai sebab saja. Perhatikan. Dan jenis yang ketiga ini bisa kita katakan ini ada 2. Ini ada 2. Kalau sebab yang Allah jadikan sebab, atau sebab yang Allah tidak jadikan sebab, syariat tidak menjadikan sebab, ya, maka ini masuk dalam asyir asghar. Dan kalau dia hanya menjadikan sebab, misalnya kalau bintang begini itu turun hujan, kalau modelnya bintang begini itu begini, misalnya, jadikan sebab, ya kan? Sebab. Kalau Allah tidak jadikan sebab, maka ini masuk dalam syirik asghar. Jadikan sebab, jadi bersyirikat di mana? Dalam menjadikan sebab. Ja'alu sababin ma laisa sababa. Iya. Yang kedua, dia jadikan sebab, tapi sebab ini itu ditentukan oleh syariat. Ada. Iya. Untuk mengetahui sesuatu, dijadikan bintang sebagai sebab. Dan sebab ini itu sudah ditentukan oleh syariat. Dan bintang dijadikan arah sebagai petunjuk jalan. Ya, sebagai petunjuk jalan. Dan pengaruh atau sebab dari bintang ini itu ada dari perkara dunia atau perkara akhirat. Perkara dunia seperti pengetahuan apa? Kiblat. Ya. Orang di tengah laut bisa dia tahu kiblat, lihat dia dengan lihat bintang. Kalau dia punya ilmu perbintangan untuk mengetahui kiblat, dia bisa tahu. Perhatikan. Untuk dunia jelas. Seperti dijadikan sebagai petunjuk, penerang misalnya. Ya kan? Orang di masuk juga dalam ilmu perbulanan, bulan atau matahari. Supaya ditahu apa? Tentang musim, ya. Musim dingin, musim panas. Iya. Perhatikan. Dan yang kedua ini, inilah yang diperselisihkan. Ilmu taisir ini itu diperselisihkan. Ya. Apakah boleh atau tidak? Ada yang mengatakan tidak boleh. Dan perhatikan, tidak bolehnya ini itu diharamkan atau dibenci karena wasilah saja, karena menjadikan wasilah kepada hal yang haram. Sebagaimana kemarin permasalahan apa? Permasalahan apa? Enggak, yang baru-baru ini. Tentang ucapannya Ibnu Mas'ud. Kana ashabu yakrahuna.
Hah? Itu juga. An-nasyro juga ya, yang baru-baru lewat ini. Dikatakan nasyro kan nasyro. Kalau nasyro dengan ruqyah itu boleh, tapi Ibnu Mas'ud melarang karena sebagai bentuk apa? Menutup jalan-jalan. Sebagaimana juga yang disebutkan di sini, sebutkan lagi oleh Qatadah. Tapi dia larang ini karena itu saja. Ya. Dan yang benar ucapan jumhur. Ucapan jumhur bahwasanya boleh. Kenapa? Karena Allah jadikan. Ya. Allah dijadikan sebagai petunjuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr." Ya kan? Allah menjadikan bintang-bintang itu sebagai apa? Kalian berpetunjuk dengannya, tahu arah. Iya, tahu arah. Dan tahu kalian bisa tahu kalau kalian ada di mana, di langit, di daratan atau di kegelapan daratan atau di laut, tahu. Bisa kalian jadi petunjuk. Akan datang nanti asar-asar dari fungsi bintang. Dari fungsi bintang. Jadi itu masalahnya ya, itu permasalahannya tentang bab tanjim. Jadi inginkan di sini tanjim adalah ilmu apa? Ilmu taksir. Ilmu at-taksir yang di mana ini ada hubungannya dengan pengetahuan terhadap perkara gaib. Perkara gaib. Taib. Kalau kemudian hubungannya dengan bab, ya sudah tahu toh? Kenapa disebutkan di kitab Tauhid? Karena seorang kalau mengetahui perkara gaib, mengurangi tauhid atau apa? Ada hubungannya dengan tauhid? Ada. Mencacati tauhid. Mencacati tauhid. Ya. Kemudian juga apa? Bisa saja menjadikan sebab apa yang bukan sebab. Ini juga mencacati tauhid. Yang ketiga, adanya ketergantungan hati pada hal tersebut. Ya. Kalau begini, misalnya lihat bintang, taruhlah misalnya bintangnya ini kalau begini memberikan bahaya, tanda bahaya. Hatinya menjadi takut, cuma lihat apa? Cuma lihat bintang. Ketergantungan hatinya di mana? Pada bintang. Ini juga apa? Berikan kecacatan pada tauhid. Ini hubungannya dengan tauhid. Ini hubungannya dengan tauhid. Qala rahimahullahu taala. Qala al-Bukhari fi sahihi. Qala Qatadah. Ini muallaq namanya. Khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalasin. Allah menciptakan bintang-bintang ini cuma untuk 3. Zinatan lis-sama, lentera untuk hiasan untuk langit. Ya. Penerang. Warujuman lisyayatin. Nah, ini dalam ayat. Lemparan untuk syayatin yang mencuri berita, sudah lewat hadisnya. Wa alamat yuhtada biha. Dan sebagai tanda orang berpetunjuk dengannya, tahu arah. Ini selatan, ini utara, ini barat, ini timur. Ya. Ini fungsinya. Qala, lihat. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalik. Siapa yang menjadikan fungsi bintang selain dari 3 ini? Selain dari 3 ini, qala akhta'a. Sama dia sudah salah. Wa adha'a nasibahu. Ini syahidnya. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Pertama dia sudah salah, dan yang kedua mereka mentelantarkan bagiannya. Nah, ini seperti yang ucapan la khalaqa lahu fil akhirah. Dan orang yang tidak ada bagiannya di akhirat ini apa? Orang kafir. Jadi dia telah mentelantarkan bagiannya. Ini dia tinggalkan bagiannya di mana? Di akhirat. Yang ketiga, takallafa ma la ilma lahu bih. Mereka memaksakan diri, ada takalluf pada apa yang tidak ada ilmu untuknya pada hal tersebut. Ini dari ucapan Qatadah.
Jadi bintang fungsinya tiga. Bintang fungsinya tiga. Sebagai lentera untuk langit, hiasan cahaya di langit. Kemudian pelemparan untuk syaitan, dan tiga, tanda yang dengannya seorang berpetunjuk, tahu arah kiri atau selatan, utara. Ya, ini dia. Jadi tidak ada yang, kalau ada fungsi yang lain, maka kata beliau dia sudah salah dan sudah menghilangkan atau meninggalkan dari bagiannya di akhirat. Seperti dijadikan sebagai sebab, ya, kebahagiaan, kesengsaraan, dan yang lainnya yang Allah tidak jadikan sebagai sebab, atau dijadikan sebagai sebab seorang mengetahui perkara gaib. Kemudian kata beliau, wa kariha Qatadatu, Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi, ta'alluma manazili al-qamar. Ya, ini bagian dari ilmu perbintangan, ya. Maksudnya masuk juga dalam pengetahuan seperti ini. Falak itu pengetahuan tentang bulan atau matahari. Perhatikan. Kata beliau, kariha Qatadah ta'alluma manazilil qamar. Walam yurakhis Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah, Abu Muhammad, fihi, pada ta'allum ini, mempelajari bagaimana letak-letak peredaran bulan. Maksudnya ini letak di mana tempatnya. Wa dzakarahu harbun anhuma wa rakhasa fi ta'allumi al-manazili Ahmadu wa Ishaq bin Rahawai. Jadi sini ada perselisihan. Perhatikan, ini yang kita sebutkan tadi, ilmu at-taisir, padahal yang ilmu yang dijadikan ada sebabnya. Allah jadikan sebab. Dari ilmu perbintangan ini diketahui itu sudah ditentukan memang. Ya. Namun tetap disebutkan di sini ada perselisihan. Thaib. Apa fungsinya? Kenapa disebutkan di sini? Sedangkan jelas pembahasannya tanjim di sini adalah ilmu apa? Ilmu taksir, bukan taisir. Tapi kenapa disebutkan di sini? Wajah istidlalnya, iya, kalau saja perkara yang Allah jadikan sebab, seorang bisa tahu perkara-perkara dengan bintang, ya kan? Yang dimana bintang ini sudah dijadikan memang. Lalu bagaimana lagi dengan perkara yang Allah tidak jadikan sebagai sebab? Paham di sini? Kalau perkara seperti ini saja, para ulama berselisih, apakah boleh atau tidak? Ya, ada yang tidak membolehkan. Kenapa? Karena bentuk tadadari'ah. Ya, untuk pada kesyirikan. Lalu bagaimana lagi perkara yang ya memang Allah tidak jadikan sebagai sebab. Ini wajah istidlalnya. Disebutkan khilaf di sini, itu yang diinginkan apa? Dibalik dari khilaf ini apa? Itu dia. Bukan sekedar menyebutkan saja. Iya. Ini bukan sekedar menyebutkan, tapi kita ingin kias aulawiyahnya. Iya. Qala rahimahullah ta'ala an Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, thalathun la yadkhuluna al-jannah. Ada tiga, mereka tidak akan masuk surga. Ini wa'id. Mereka tidak akan masuk surga. Mudminul khamar wa qati'u ar-rahim wa musaddiqun bis-sihri. Tiga. Ini bukan batasan. Ya. Pertama, orang yang banyak minum khamar. Ini ancaman. Banyak minum khamar, ancaman dia tidak akan masuk surga. Iya. Ini rinciannya, kalau dikatakan tidak masuk surga apa ini? Bisa saja ada rinciannya. Kalau ibtidaan kah atau iya, masiratuhu. Artinya dia tidak akan masuk surga secara mubasyarah.
Iya. Dia masuk surganya kapan? Di akhir. Dikatakan mudminu al-khamar. Orang banyak minum khamar. Yang kedua, qati'u ar-rahim, mutus silaturahmi. Ini sudah lewat di Qidawsitiyah ya. Dikatakan laisal wasil bil mukafah, walakinnal wasil iya wasil ilaman qata'ah. Itu dia. Bukan orang yang menyambung silaturahim itu dengan saling memberi balasan. Kamu kasih saya juga kasih kamu. Ya, tapi yang namanya menyambung itu adalah orang yang menyambung pada siapa yang memutus. Siapa yang memutus? Iya. Ancaman untuk orang yang memutus. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati'u rahim. Ya. Kemudian yang ketiga, ini syahidnya musaddiqun bis-sihri. Musaddiqun bis-sihr, orang yang membenarkan sihir. Baik. Apa hubungannya dengan tanjim? Pendalilan dengan sihir. Sisi pendalilannya, tanjim itu kalau dia bentuk keyakinan dari ilmu at-ta'sir ini, itu dari jumlah sihir, dari jumlah bagian dari sihir, karena sama-sama ada pertama pengetahuan dari ilmu gaib, yang kedua ada hubungannya dengan apa? Dengan syaitan, jelas. Karena apa yang dikhabarkan oleh munajjim ini, orang yang melihat bintang, dia tahu dari khabar-khabar itu tidak lepas dari bisikan syaitan, jelas. Dan syaitan juga tidak lepas dari sihir juga tidak lepas dari syaitan. Oleh karena itu kata Nabi SAW, man iktabasa syu'batan minan nujum faqad tabasa syu'batan minas sihir, zada mazada. Ini hubungannya. Kalau ada orang belajar ilmu bintang, itu pada hakikatnya dia sudah belajar ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu perbintangannya, maka semakin bertambah ilmu perdukungannya. Paham di sini? Nah, ini hubungannya ya, sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita baca masail sedikit. Kita ambil dua bab ini. Nah, baca. Bismillah. Fihi masail. Al-ula al-hikmatu fi khalqin nujum. Al-hikmatu fi khalqin nujum. Apa hikmahnya? Iya, yang disebutkan dalam ucapan Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi, Abul Khitab. Naam. Al-thaniya ar-raddu ala man za'ama ghaira dhalik. Iya, bantahan terhadap orang yang menyangka selain dari tiga ini, yaitu dia sudah salah, kemudian dia telah meninggalkan bagiannya, dan dia sudah memaksakan diri pada apa yang dia tidak ketahui. Ya, itu bantahannya. Nah, Al-thalitha dzikrul khilaf fi ta'allumil manazil. Iya, penyebutan khilaf pada hukum mempelajari tentang hal seperti ini, perbintangan, bulan, peredaran matahari dan selainnya. Iya. Apa hikmahnya disebutkan di sini di bab? Apa maksudnya? Penyebutan khilaf dalam permasalahan seperti ini. Di sini di bab ini apa? Sebagai apa? Apa? Iya. Kalau saja permasalahan seperti ini, yang dimana berselisih ulama, apakah boleh bersemanding, itu ada. Allah jadikan sebagai sebab. Mereka berselisih, lalu bagaimana lagi memang pada hal yang tidak ada syariatnya, artinya tidak jadikan syariat tidak menjadikan sebagai sebab. Itu lebih daripada ini keharumannya. Naam. Wal-rabi'ah
wa'idu fi man saddaqa bi syai'in minas sihri. Al-wa'id fi man saddaqa bi syai'in minas sihri walau arafa annahu batil. Ucapan musannif, lihat. Ancaman pada orang yang membenarkan sedikit dari sihir walaupun dia tahu itu batil. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya bisa dia benarkan sedangkan dia tahu itu batil? Nyambung? Hah? Iya, ini ucapan dari musannif rahimahullah itu kadang disalah artikan ya. Jadi maksud beliau di sini sebutkan bahwasanya al-wa'id, ancaman pada orang yang membenarkan sedikit dari sihir walaupun dia tahu bahwasanya sihir itu datang dari orang yang orang yang berbuat batil. Siapa itu? Tukang sihir. Tukang sihir. Iya. Ini maksudnya. Jadi ancaman. Makanya dikatakan dalam hadis musaddiqun bis sihir. Iya. Jadi dia membenarkan. Bukan dari sisi dia benarkan ta'thirnya. Kalau ta'thirnya jelas ada. Ya kan ada ta'thirnya sihir. Seperti kisah dari Musa dengan Fir'aun yang dimakan dengan sihir apa? Takhyili. Iya kan? Ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Sihir itu ada. Nabi SAW pernah disihir. Pernah disihir. Iya. Jadi yang diinginkan musaddiq di sini adalah bagaimana mereka membenarkan dari sihir itu bersamaan sihir itu datang dari orang yang diketahui bahwasanya orang yang batil, yaitu apa? Tukang sihir. Tukang sihir. Nah, selesai ya dari 4 ini. Taib. Qala rahimahullah taala. Ini ada hubungannya, makanya kita ambil 2 bab. Bab majaa fil istisqa bil anwa. Anwa jama dari nau, yaitu bintang. Wal istisqa yaitu talabu suqya, dari wazan apa? Tif'al, bermakna tolab, bermakna tolab. Baik, kata beliau bab apa yang datang pada istisqa dengan anwa. Jadi setelah berbicara tentang bintang, sekarang berhubungan dengan hal ini dibahas istisqa bil anwa. Yang diinginkan ada 2 di sini. Bisa kita katakan bab majaa fil istisqa bil anwa, meminta suqya, yaitu minta hujan pada bintang. Ini yang pertama. Atau yang kedua, bisa juga dikatakan bab majaa fil istisqa bin anwa, menisbahkan turunnya hujan kepada bintang. Nyambung dengan sebelumnya atau tidak? Nyambung. Ilmu perbintangan. Iya. Kalau dikatakan dia meminta kepada bintang, berarti maksud ini yang pertama, yang meyakini bahwasanya bintang ini menurunkan hujan. Kalau dikatakan menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan, berarti kan, maka dia masuk yang kedua. Masuk yang kedua. Iya, ini pembahasannya di sini. Jadi bab majaa fil istisqa bin anwa itu bisa 2 bagian. Bisa 2 bagian. Yaitu meminta hujan, diturunkan hujan itu kepada bintang, atau yang kedua, dan mungkin ini yang cocok, menjadikan sebagaimana dalam hadis nanti, yaitu apa? Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, Dan istisqa bil anwa atau bin nujum itu sebagaimana dari penafsiran itu ada 2. Ada yang masuk pada sir akbar, di mana mereka meminta hujan kepada bintang. Iya. Dan ini bentuk doa, karena istisqa, istifal itu bermakna apa? Ada mana doanya. Iya. Masuk juga dalam sir akbar
Kalau dia meyakini bahwasanya bintang ini yang menurunkan. Jadi dibedakan dua itu. Syirik akbar kalau dia minta. Kalau sudah dia minta berarti ada namanya tolab, doa, jelas. Berdoa selain Allah ini apa? Syirik. Dia tidak minta tapi dia yakini, masuk juga. Masuk juga dalam syirik akbar. Jadi dia meyakini bahwasanya dia menurunkan hujan walaupun dia tidak minta. Paham bedanya? Arif. Paham Arif? Hah? Iya. Antum minum dulu supaya segar toh. Harus dipahami ini, jangan salah-salah ya. Dia bisa masuk syirik asghar, seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau dia menjadikan sebab bersamaan dengan itu, dia meyakini bahwasanya Allah SWT menurunkan hujan. Namun dia sebagai sebab saja. Baik. Dan istisqa bin anwa ini itu ada pada zaman jahiliyah. Ya, dia menjadikan bintang-bintang sebagai hal yang dengannya diketahui dari perbuatan dari hal yang gaib. Ya, bintang-bintang seperti apa yang Jupiter, apa Surya. Ya, itu bintang-bintang itu. Dapat tuh? Yang sekolah di SMA atau SMP dapat itu. Apa? Iya. Hah? Woi. Berapa? Iya. 11 atau 9 ya. Khilaf. Hah? 8. Berarti salah satu aqwal. Iya, yang jelas itu. Mereka meyakini ini perbuatan dari orang jahiliyah. Akan datang nanti kalau sesuatu disandarkan kepada orang jahiliyah, menunjukkan itu apa? Haram. Menunjukkan itu haram. Kalau perkara disandarkan kepada orang jahiliyah, menunjukkan itu adalah perkara yang haram. Ya. Dan istisqa bin anwa itu dari perbuatan orang jahiliyah dengan bintang-bintang yang mereka namakan sendiri. Ya. Baik. Dan hubungannya dengan bab jelas. Dengan tauhid sebagaimana yang sebelumnya, karena ini bagian dari yang sebelumnya. Ya, bagian dari yang sebelumnya. Baik. Qala rahimahullahu taala. Dan sebelum kita membahas dari dalil, dari syirik akbar itu menisbahkan hujan kepada siapa? Pada bintang. Menisbahkan hujan kepada bintang. Dikatakan turunnya hujan sebab bintang ini. Iya. Disebutkan bahwasanya ada hal penisbatan yang namanya penisbatan ijad. Perhatikan ini. Nisbatul al-matar ila an-naw, ada namanya nisbah al-ijad. Ini kufur. Ada namanya nisbah as-sabab. Ini apa? Syirik asghar. Ada namanya nisbah al-waqt. Penisbatan tapi pakai waktu. Iya. Kalau dikatakan Allah menginginkan turunnya hujan ini di waktu bintang ini. Iya. Di waktu bintang ini. Disebutkan oleh Ibnu Rajab tentang lafaz seperti ini. Dikatakan turunnya hujan pada waktu bintang seperti ini. Ini lafadznya berkaitan dengan lafadz. Karena lafadznya ini ihtimal, maka berselisih ulama di sini. Ya. Yang paling dekatnya kalau ada lafadz seperti itu, mending apa? Ditinggalkan. Ya, ada ihtimal seperti itu, mending apa? Ditinggalkan. Itu bagian tambahan dari penisbatan hujan kepada bintang. Nisbat ijad, nisbat sabab, dan nisbat al-waqt.
nisbat al-waqf. Dan jumhur ulama mengatakan itu jangan. Jawaban seperti itu ditinggalkan. Ya, walaupun dia yakini bukan sebab bintang Allah menurunkan hujan, namun melihat dari waktu saja. Itu kalau ucapan yang hati-hatinya sebagaimana disebutkan Qatadah itu jangan. Iya, karena mengantarkan kepada hal yang haram, bisa menjadi pintu. Taib. Qala rahimahullah taala wa qala ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ayat ini mereka menjadikan rizqakum, yaitu rizq di sini adalah al-matar, sebagaimana sebab turunnya ayat ini akan datang di akhir hadis. Sebutkan musannif, annakum tukadzibun, dan kalian ini mendustakannya. Iya. Jadi pendustaannya ini karena mereka mengatakan mutirna binawi kada wa kada. Dan penyebutan mutirna binawi kada wa kada ini istisqa bil anwa. Jadi pendustaannya di situ modelnya. Kalau mereka mengatakan mutirna binawi kada wa kada, atau mengatakan sadaqa nau kada wa kada. Turun hujan, kemudian mengatakan benar hujan ini. Iya, benar hujan ini, benar bintang ini turun hujan dengan turunnya hujan. Ya, ini sebab ini katakan takdzibnya mereka karena mengatakan seperti itu. Mendustakan. Jadi kalau orang mengatakan orang yang beristisqa bin nau bil anwa dengan nujum, itu dari kedustaan. Dari kedustaan. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ya. Tidak menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan, tidak. Akan datang nanti di akhir dari bab ini tentang sebab turunnya. Qala rahimahullah taala an Nabi Malik al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna. Ada 4 dari umatku dari perkara jahiliyah mereka tidak akan meninggalkannya. Al-fakhru bil ahsab, berbangga dengan kedudukan. Wat-ta'nu fil ansab, celah pada nasab. Wal istisqa'u bin nujum. Ini syahidnya. Wan niyahah. Pendalilannya jelas. Kalau perkara yang dilakukan pada jahiliyah, maka itu menunjukkan apa? Sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram. Dan disebutkan di sini. Dari perkara jahiliyah itu adalah al-istisqa bin nujum. Wan nihayah. Wa qala an-nahiyatu, orang yang nihaya ini yang cabik-cabik. Banyak ya makna nihaya. Iya, nihaya banyak maknanya. Berkumpul-kumpul juga dianggap nihaya. Mencabik-cabik, merobek-robek, mukul-mukul, merobek, memberontak kiri kanan juga nihaya juga. Menangis sampai guling-guling. Itu juga nihaya. Tapi ancamannya orang yang seperti ini, an-nahiyah, idza lam tatub qabla mautiha. Kalau dia tidak bertobat sebelum meninggalnya dia dari perbuatannya ini, qala tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarabin. Maka akan dibangkitkan dari kuburnya, dipakaikan pakaian yang menutup badannya. Iya. Perhatikan, dari qatiran. Qatiran itu disebutkan bahan aspal. Tahu bahan aspal? Iya. Yang panas itu dipakaikan pakaian seperti itu, panasnya. Perhatikan, wadir'un min jarabin, ditafsirkan dir'un min jarabin itu dia disebutkan Utsaimin rahimahullah, ditafsirkan dir'un min jarabin sebuah penyakit. Jadi dia bangkit
ancamannya ini. Dia bangkit, dia punya penyakit kulit yang ma'ruf. Kalau disentuh saja pakai tangan, itu sakit. Oh, yang penyakit yang terkelupas. Sampai kelihatan. Kalau disentuh sesuatu, pedis. Apa saja yang sentuh dia? Pedis. Itu ya kan? Perhatikan, dia dibangkitkan dengan berpenyakit seperti itu. Yang kalau disentuh, baju saja sentuh, pedis. Jadi dia harus lepas. Ya kan? Kemudian dipakaikan lagi sirbalun min qatiron. Pakaian yang di apa? Dari bahan aspal itu yang panas. Bukan membakar, tapi menambah pedihnya. Coba bayangkan. Kata muslimin, kalau saja disentuh tangan, biasa pakaian itu pedih sekali. Ya. Lalu bagaimana lagi kalau dipakaikan baju yang dari mana? Dari bahan aspal yang panas itu. Bagaimana panasnya itu bahan aspal? Iya. Apa dia tere? Iya, ter. Itu. Ini ancaman ya, ancaman jelas. Ini kenapa disebutkan kenapa? Ini balasan dari ketidaksabarannya. Balasan dari ketidaksabarannya. Nihaya itu bisa mengantarkan celaan pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya? Bisa saja. Celah terhadap takdir. Maka dibalas dengan seperti ini. Balasan yang sangat dahsyat. Ya. Kita cuma bisa dihitab dengan hal yang kita pahami, ya. Tapi perasaannya dipikir saja. Bagaimana? Ini ancaman dan jelas ya. Syahidnya di Istisqa bin Nujum. Qala rahimallahu taala wa lahuma an Zaid bin Khalid radhiyallahu taala anhu. Wa lahuma Bukhari Muslim. Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat min al-lail. Kami sholat bersama Rasulullah SAW sholat subuh setelah turun hujan. Iya, selepas turun hujan, sholat subuh di malam hari. Falamman sarafa aqbal 'ala nas. Ini dalil. Iya, ini kalau dia imam kalau habis sholat, itu menghadap ke belakang. Ini sunnahnya ada. Ini dia. Kalau tanya mana dalilnya kalau antum sudah sholat imam balik ke makmun, ini dia perbuatan Nabi SAW. Ya, dalam hadis Aisyah, Rasulullah SAW tidak berbalik setelah dia baca Astaghfirullah salasan, kemudian dia baca apa? Allahumma antas salam minkas salam. Setelah itu dia berbalik. Naam. Faqala, maka berkata Rasulullah SAW, hal tadruna ma qala rabbukum? Apa kalian tahu apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Jadi katakan ini istifham bentuk supaya mereka memperhatikan jelas. Iya, ini fungsinya istifham. Jadi istifham di sini untuk memberikan tambih pada orang yang diberikan pelajaran nih supaya dia memperhatikan jelas. Iya. Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam. Iya, nisful ilm. Ya, nisful ilm. Allah wa Rasuluhu a'lam, nisful ilm. Jawaban. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Hamba-hambaku itu mendapati waktu subuh. Iya, di antara hamba-hambaku ada yang mendapati waktu subuh dia mukmin dan dia kafir. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Perhatikan, di hujan tadi malam, di waktu subuh ada dari hamba-hambaku yang dia menjadi mukmin dan dia menjadi kafir. Sebagian jadi mukmin, sebagian jadi kafir. Qala, fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Adapun yang mengatakan bahwasanya hujan dari malam turun itu dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya kepada kita, nikmat dari Allah. Fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Dia telah beriman dan dia kafir kepada kawakib, dia kufur, mengingkari. Wa amma man qala mutirna bi nawi kada wa kada. Ini syahidnya. Adapun orang yang mengatakan turun hujan ini dengan bintang ini, bintang itu.
fadzalika kafirun bi, ya, wa mu'minun bil kawakib. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia telah kufur kepada dia kufur kepada Allah dan Rasulnya, dia beriman kepada bintang. Dia meyakini bintang, mempercayai bintang. Iya. Walaupun, jadi ini syahidnya. Bagaimana istisqa bin Nawa itu adalah perkara yang haram. Ya. Kalau istisqa bin Nawa meminta atau meyakini, maka ini kufur akbar. Tapi kalau menyandarkan sebab, iya, nisbatul matar ilan naw, nisbat as-sabab, maka ini masuk dalam kufur asghar. Lalu kekufuran di sini kekufuran apa? Iya, ada yang mengatakan kufur asghar karena di situ sababiyah. Di situ sababiyah, mutirna bina'i kada wa kada. Iya. Jadi tergantung kekufuran di sini. Namun kalau dia yakini, maka kekufuran di sini adalah kekufuran akbar. Walaupun dia jadikan sebab. Iya, dia jadikan sebab, dan dia juga jadikan bahwasanya dia menurunkan atau dia meminta, maka ini masuk dalam syirik akbar. Jadi itu penjelasannya untuk kekufuran di sini apa? Syahidnya jelas. Walahuma min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bima'na. Sama dengan hadis ini. Namun wa fihi, lihat. Ini sebab nuzul turunnya ayat di surah Al-Waqi'ah ini. Qala ba'duhum, ini sebagian dari mereka, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, laqad sadaqa nau'a kada wa kada. Benar bintang ini dan ini. Turunlah hujan. Iya. Perhatikan. Fa anzalallahu hadhil ayah. Turunlah ayat ini. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Iya, bersumpah dengan tempat peredaran dari bintang-bintang, tempat-tempatnya bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Itu adalah sumpah yang agung, seandainya kalian tahu. Innahu laqur'anun karim. Bahwasanya Al-Qur'an itu mulia. Fi kitabin maknun. Ditulis di Lauhul Mahfuz, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada menyentuhnya kecuali orang disucikan. Tanzilun min rabbil alamin. Turun dari Rabb semesta alam. Afa bihadzal hadisi antum mudahinun? Apakah dengan pembicaraan ini kalian mendustakan? Wa taj'aluna rizqakum. Rizqa di sini apa? Ya, hujan turun, mator. Annakum tukadzibun. Maksudnya kalian menjadikan rezeki kalian disandarkan kepada bintang, maka kalian telah mendustakan, kalian telah berdusta. Allah menurunkan hujan tersebut dan tidak menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan. Jadi sebab turunnya ini karena bintang, hujan. Kemudian ada menyandarkan hujan itu kepada bintang. Penyandaran ijad berarti dia kufur. Kalau penyandaran sebab berarti dia berbuat syirik asghar. Jadi itu maknanya di sini. Jadi pokok utamanya di sini adalah istisqa bin nujum. Iya. Secara umum adalah penyandaran hujan kepada bintang. Kalau penyandaran hujan kepada bintang nisbatul ijad berarti masuk di kufur akbar. Kalau nisbatul sabab asghar. Kalau nisbatul waqt ini sebaiknya ditinggalkan ala qaul jumhur. Baik. Nah, terakhir. Mana yang tadi baca? Lanjut. Fihi masail. Al-ula tafsiru ayatil waqi'ah. Ini jelas. Tafsir rizqakum di situ matar. Innakum tukadzibun karena istisqa bin nujum. Mereka mengatakan mutirna bina'i kada wa kada au sadaqa nau'a kada wa kada. Naam. Al-thaniya dzikrul arba'i allati min amril jahiliyah. Penyebutan 4 dari perkara-perkara jahiliyah. Al-fakhru bil ashab, al-fakhru bil ahsab, wa ta'nu fil ansab, wal istisqa bin nujum, wan nihayah.
Nah, الثالثة ذكر الكفار في بعضها. penyebutan kekufuran pada sebagian dari amrul jahiliyah ini, yaitu apa? Istisqa bil anwa atau bin nujum. Demikian pula ta'nun fil ansab wan nihaya, itu dari kekufuran sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW, isnani fin nasi huma bihim kufrun, ada dua pada manusia, yang keduanya ini adalah kekufuran bersama mereka, at-ta'nun fin nasab wan nihaya 'ala al-mayyit, nihaya 'ala mayyit. Iya, tapi perhatikan ya, kufur itu kadang diitlakkan dalam ayat atau dalam hadis, itu kadang dimaksudkan kufur duna kufur. Iya, jadi orang memang perlu belajar, karena kadang ada orang yang mengambil zahir hadis kekufuran, padahal itu adalah dosa besar. Seperti siapa? Khawarij berdalilkan dengan seperti itu, khalidina finnar, khalidina fiha, ya, abada. Itu dari zahir hadis, iya. Perhatikan, namun ahli sunnah wal jamaah tidak memalingkan. Kalau dikatakan kufur, dikatakan kufur duna kufur, itu semata-mata bukan penafsiran dari hawa nafsu atau akal, enggak. Itu karena menggabung beberapa dalil. Kalau mengambil satu dalil saja, masing-masing punya hukum. Iya. Akan ada pertentangan. Oleh karena itu orang kalau mau membuat dari syarat orang mujtahid atau orang yang mau berfatwa, itu harus dia kumpul dulu hadis. Jangan langsung satu sudah keluarkan fatwa. Ada. Ya. Dia cari dulu. Bagaimana dia cari? Kalau dia tidak dapat, baru. Iya. Usahakan dulu. Jadi tidak sembarang orang jadi mufti. Ya. Mufti di mana? Di satu hari atau Baik, itu dia. Jadi perlu belajar. Kufur kadang kufur diinginkan apa? Kufur asghar. Sama juga syirik. Ya. Kalau dikatakan innat tamaima warruqa wattiwalata syirkun, apa antum bilang situ syirkun? Iya. Syirik kecil, tapi dirinci. Iya, dirinci. Kalau dikatakan ruqyah ada hubungannya dengan jin, ada isti'anah dengan jin, setan, itu syirik akbar. Iya, tapi kalau ruqyah dari hal baca-baca saja sembarang. Iya. Ini jago ini. Allah akan sembuhkan dengan ini. Itu lain-lain pembahasannya. Jadi memang perlu orang belajar. Naam. الرابعة أن من الكفار ما لا يخرج من الملة. Bahwasanya dari kekufuran itu ada yang tidak mengeluarkan dari millah. Berarti yang dikatakan kufur tadi tidak mengeluarkan dari agama. Ada kufur. Iya. Apa di hadis wa qitaluhu kufrun? Ada? Sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufur. Membunuhnya ini kekufuran. Dikatakan kufur, sedangkan dalam ayat apa? Dua kelompok dari kaum mukminin saling membunuh, dikatakan mukmin. Ya kan? Itu dia. Katakan ada yang dari kekufuran tidak mengeluarkan dari millah. Yang diinginkan di sini istisqa bin nujum. Ada yang tidak mengeluarkan dari agama kalau dia menyandarkan nasab, menyandarkan hujan kepada bintang dengan penyandaran apa? Sebab. Kalau penyandaran hujan kepada bintang, penyandaran ijad, maka ini mengeluarkan dari millah. Paham? Itu fungsinya tadi saya sebutkan. Karena memang di sini pembahasannya penyandaran hujan kepada bintang, hujan kepada bintang, iya. Nah. Al-khamisah qauluhu asbaha min ibadi mu'min
وكافر بسبب نزول النعمة. Iya, asbaha min ibadi, dari hamba-hambaku ada yang mendapati waktu pagi dia mukmin kepada aku dan dia kafir. Iya, kafir kepada kawakib. Ini kata beliau bisa nuzulin ni'mah. Ini sebabnya kan? Iya, turun hujan kemudian salat subuh, kata Nabi SAW menyampaikanlah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun fa amma man qala ila akhir. Iya, ila akhir. Jadi sebab dari kekufuran itu dia. Dikatakan karena nikmat orang kufur. Karena nikmat orang kufur. Nah, lanjut. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. Iya, lihat. Jadi bentuk tafattun. Tafattun itu artinya bercerdas-cerdas. Bentuk kalau mau orang tafattun, pintar-pintarnya orang. Melihat keimanan itu pada tempat ini. Jadi kalau mau jadi orang beriman, katakan apa? Mutur nabi rahmatillah wa fadlihi. Itu maksudnya. والسابعة التفطن للكفار في هذا الموضع بالكفر. Iya, dilihat dari kekufurannya orang bagaimana dengan mengatakan mutir nabi ikada wa kada. Jadi lihat, pintar-pintar orang lihat. Yang namanya tafattun itu bentuk berpintar-pintar, lihat. Ini membahayakan, membinasakan, sudah tinggalkan. Wah, ini membuat orang bahagia. Ya, kebahagiaan yang hakiki, sudah jalankan. Seperti itu dilihat. Nah, الثامنة التفطن لقولي لقد صدق نوء كذا وكذا. iya, lihat. Bentuk berpintar-pintar juga dari ucapan Nabi SAW dalam hadis bagaimana laqad sadaqa, dikayatkan dari ucapan sebagian dari hamba Allah SWT, sadaqa nau'a kada wa kada. Ini semana dengan ucapan mutir nabi nau'i kada wa kada. Iya. Kalau dikatakan ini, kita lihat ucapan seperti ini adalah bentuk disebutkan oleh Allah SWT dari orang-orang yang mendustakan. Bentuk orang yang mendustakan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir التاسعة إخراج العالم للمعلم alim lil muta'allim المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. Iya, bentuk pengeluaran. Ini metode pertanyaan atau mengeluarkan ilmu seorang alim kepada muridnya itu dengan metode apa? Istifham. Nah, jadi fungsinya istifham ini supaya yang diajarkan ini memperhatikan. Iya. Atadruna madza qala rabbukum? Apa kalian tahu apa yang diucapkan Rabb? Iya, mungkin kita berpikir, berarti hari ini apa ya? Sudah. Kita sediakan diri untuk menerima ilmu tersebut. Seperti itu. Nah, terakhir. Al-ashirah wa'idun na'i. Al-ashirah. Ashirah wa'idun na'ihati. Wa'id. Wa'id an-na'ihat. Wa'id an-na'ihat. Ancaman untuk orang yang bernihayah. Ya, nihayah banyak ya. Bukan kalau dikatakan nihayah disebutkan ya memukul-mukul pipi dan merobek. Iya, di sini kalau dikatakan leher ya. Kalau jangan bukan orang di sini. Iya, masih juga ini, biar juga ini. Iya, mau juga ini juga. Intinya dia berlebih-lebihan dalam orang yang meninggal. Iya, makanya dikatakan berkumpul-kumpul juga. Kata Umwatiyah atau siapa hadisnya siapa? Kunna na'uddu an-nihaya bijtima'i an-nas ba'da dafil mayyit min an-nihaya. Ya, kami menganggap bahwasanya berkumpul-kumpul orang itu setelah dikuburkannya orang meninggal itu dianggap dari nihaya juga di zaman sahabat atau di kehidupannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma menampar pipi ya atau tonjok-tonjok ya. Sama juga. Intinya dia berlebihan pada orang meninggal, menafikan kesabaran. Baik, selesai kita dari ini insyaallah.
kita masuk di bab baru lagi tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah lewat ini. Cuman di sini tergib lagi ya. Tergib bentuk kecintaan lagi ya, dorongan-dorongan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.